Lukas, kita buka sama-sama ya Lukas. Lukas 17. Lukas 17 ayat 11. Ayat 11 sampai ayat 19. Kita baca ganti-gantian ya. Dimulai dari saya dulu, nanti dilanjutkan teman-teman sekalian. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Lanjut, Lisa. Lukas 17 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Lanjut ayat 13-nya, Mbak Api. Ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lalu terus mengukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lanjut 17, Anggun. Ini seminggu sekali. Ditanya, manakah yang 9 orang itu? Ayat 19, Yesus telah menyembuhkan Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Nah, dari ayat kita ini kita akan belajar dan membaca ya dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang orang-orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, dari yang ayat-ayat yang sudah kita baca bergantian, itu menyatakan apa yang membuat sakit kusta itu Tuhan sembuhkan. Itu karena apa? Karena iman orang yang mengalami sakit kusta di atas itulah yang telah menyembuhkannya. Mungkin hari-hari ini kita memerlukan tindakan iman. Seorang dari 10 penderita kusta yang menerima mujizat kesembuhan itu juga mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita dapat menggerakkan hatinya, sebab beberapa kali kita akan menjumpai kesulitan dan hambatan dalam hidup ini. Jadi kadang itu kita perlu menggerakkan hati Tuhan setiap hari. Memang Tuhan pernah nggak tergerak hatinya? Tuhan tergerak, tapi kita juga perlu usaha, tidak berdiam diri gitu. Kita juga perlu untuk Tuhan tuh juga lulus sama kita. Jadi jangan ngerasa seperti Tuhan pasti ngampunin dosaku kok, udah aku ulangi lagi aja dosaku. Itu enggak juga, Tuhan selalu begitu. Kita juga kadang-kadang harus menggerakkan hati Tuhan setiap hari. Saat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, kadang ya belas kasihan Tuhan bukan karena kasihan ya, tapi sebenarnya lebih kepada kasihnya. Mujizat itu akan terjadi dengan diawali ketaatan kita dalam hidup kita yang benar. Kita enggak membangkang, kita enggak bebal, kita enggak keras kepala. Sebenarnya ketaatan itu juga harus perlu sikap seperti itu. Jadi kita jangan ngulangin lagi kesalahan yang sama, kita harus taat dalam hidup benar. Jadi hidup benar itu bukan hanya karena kita nggak nyontek, kita nggak membunuh. Sebenarnya kejujuran juga pun perlu, kan hidup benar juga itu. Terus juga menjalankan tugas-tugas dari bos kah, dari atasan, atau kita mengasihi istri, mengasihi suami, itu hidup benar juga. Jadi mengasihi teman itu juga termasuk hidup benar dan menjalankan firman Tuhan. Dan yang membuat orang yang tadinya ngerasa hidupnya nggak ada solusi, nggak ada harapan, tenang, Tuhan punya mujizat.
Tuhan punya mujizat yang kita kira nggak bisa sampai ke situ, Tuhan bisa ngasih lihat dia punya mujizatnya kayak gitu. Mujizat itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan dan kuasanya. Apa yang perlu kita ketahui tentang ketaatan yang akan menghadirkan mujizat. Nah, di ayat 11 itu ada kata-kata hidup taat agar menjadi berkat. Allah itu mengasihi bahkan rindu melayani setiap orang. Nah, kadang kita juga pengen jadi seperti Kristus, tapi sepertinya berat ya. Kadang kayak ngerasa bisa nggak ya saya seperti Kristus. Tapi kalau perlahan-lahan kita menolong, menyelamatkan semua jenis orang ya, maksudnya kita nggak beda-bedain itu baik sukunya kah, kita nggak beda-bedain dia dari berasal orang mana kah, itu sebenarnya kita udah termasuk, udah mencoba menjadi seperti Kristus sih. Karena kan Tuhan kan nggak memandang rupa. Jadi kalau kita milih-milih menolong orang itu termasuk tindakan iblis ya sebenarnya. Jadi kita juga harus bisa mungkin menjadi seperti Kristus. Karena itu kita perlu mempraktikkan ketaatan supaya banyak orang diberkati lewat perilaku kita, datang sama kita, dan dia mengalami ada yang namanya kayak kita tuh jadi menyelamatkan satu orang yang nggak kenal, yang nggak kenal Tuhan, tapi lewat perilaku kita Tuhan langsung dikenal kayak gitu. Apalagi kalau orang yang masih banyak butuh pertolongan ya di luar sana. Itu kayak contoh ya, punya teman yang dia punya kesulitan tapi dia sepertinya butuh dibantu, tapi itu kita harus memberikan kalimat-kalimat Tuhan lah, maksudnya janganlah kamu putus harapan, janganlah kamu mencoba berbohong. Kita menjadi saksi Tuhan lah, seperti menjadi serupa dengan Tuhan, karena Yesus yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi saksi Kristus gitu bagi sesama kita. Nah, taat saja pada perintah Allah itu termasuk sebuah kalimat, bukan kalimat ya, sebuah kata kerja. Taat berarti kan kita melakukan sebuah kegiatan, sebuah perbuatan. Di ayat 14 itu tadi, nah ayat 14 itu menyatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Nah itu dari kata taat itu, dia taat aja sama Tuhan tuh di ayat 14. Selama kita tidak taat pada perintah dan perkataan Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa, apalagi mujizat. Jadi jika Tuhan memerintahkan sesuatu, taat aja gitu. Nah, terkadang perintahnya juga sangat sederhana, sejalan serta setujulah dengan firman Tuhan, jangan bertolak belakang meski ada tantangan. Jika firman-Nya menyatakan hidup kudus supaya berkatnya tercurah, maka ditaati. Hiduplah melakukan firman sehingga mujizat-mujizat dapat terjadi dalam keseharian-harian kita. Dan kita harus selalu percaya banget sama Tuhan. Pokoknya jangan kita langsung negatif sama Tuhan. Kita gampang negatif sama manusia, tapi kadang kita juga ngerasa meragukan Tuhan. Tapi jangan sekalipun meragukan Tuhan, karena nanti tertutup mujizat Tuhan atas hidup kita. Bahkan yang kita ngerasa kayaknya mustahil gitu, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya nggak akan terjadi itu dalam hidup saya deh, kayaknya saya udah putus, harapan saya sia-sia, sudah semua yang sudah saya kira akan semuanya udah saya rancang sedemikian rupa baik-baik aja, tapi ternyata hancur lebur. Pasti kan kita nyalain Tuhan tuh, kayak apalah Tuhan ini kayak gini, ternyata hasilnya Tuhan ini ya yang Tuhan mau buat hidup saya. Kita jangan negatif justru sama Tuhan. Ingat, di balik itu ada pelangi habis hujan. Jadi sekalipun hanya satu orang yang memuliakan nama Tuhan, seperti salah satu dari ke-10 orang yang menderita kusta serta menerima mujizat kesembuhan, kitalah yang menjadi bagian orang itu juga. Kita jangan jadi orang yang nggak bersyukur, yang 9 orang yang nggak bersyukur, malah 1 orang yang datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita kalau bisa menjadi salah satu orang juga yang termasuk bagian yang bersyukur sama Tuhan. Harus selalu mengucap syukur, percaya padanya, dan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selalu ingat bahwa setiap hal serta perkara yang baik, bahkan nafas hidup sampai detik ini adalah semata-mata oleh karena kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan Yesus bagi kita. Ada renungan juga yang aku bisa tangkap juga. Jadi ada beberapa ya, adalah 2 orang terdekat kami di Punguan Gultom sama Punguan Simanjuntak Inang Simatua. Itu hidupnya itu ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Yang masih muda itu padahal masih muda loh, anaknya 1, masih umur 28 tahun. Tapi dia sudah punya anak. Itu
cuci darah setiap hari, cuci darah. Terus alat mesinnya itu kalau aku perhatikan berusaha keras supaya dia tuh tetap hidup, racun-racun tubuhnya tuh berusaha buat keluar dan dia dapat lagi darah baru. Jadi kayak langsung berpikir dalam otakku kan, berarti beginilah cara kerja tubuh ginjalku untuk ngeluarin racun dalam tubuh. Soalnya mesinnya tuh bekerja keras banget gitu. Sampai aku mikir, ya ampun, ternyata aku segitunya nggak bersyukur bahwa banyak perkara besar yang kupikirkan kok nggak terjadi sekalinya. Ginjalku ini juga suatu rasa syukur bagiku gitu. Nah, darahku ternyata mengalir terus. Tubuh ini tuh nggak berhenti bekerja. Organ-organ tubuh tuh kayak berfungsi juga sekalinya lah, nggak cuman diem aja. Sampai mesinnya itu tuh terus bergerak. Itu dia ternyata Tuhan panggil. Dia hanya bertahan cuma 2 bulan. Tuhan panggil dia. Tuhan panggil hidupnya. Tuhan panggil dia lah pokoknya. Terus ada lagi saudara yang sudah tua 61 tahun. Dia juga cuci darah. Dan mesinnya itu tuh kayak nggak berhenti 4 jam itu sampai dikelola itu darah itu biar dia tetap hidup. Tapi Tuhan panggil dia hanya bertahan 6 bulan. Jadi aku ngerasa kayak gini. Ternyata nggak usah jauh-jauh lah rasa syukurku tentang masalah harus begini. Deket-deket aja dah, organ tubuhku ternyata masih berfungsi kayak gitu. Nah, masih Tuhan kasih yang betul-betul nggak perlu pakai mesin. Ginjal, jantung, paru-paru yang masih Tuhan fungsi sesuai dengan tempatnya kayak gitu. Jadi itulah hal-hal kecil aja dulu kita syukuri. Gak usah terlalu yang besar-besar, karena kesehatan aja udah bagi kita tuh udah paling mujizat juga sih itu. Karena kan kita pernah sakit, Tuhan tolong, itu mujizat loh sebenarnya. Jadi Tuhan kan memperpanjang umur kita. Semua pasti akan meninggal, cuman lebih kepada masih Tuhan pakai, masih Tuhan minta kita untuk apakah yang harus kita benahi. Berarti kan Tuhan masih kasih kita kesempatan. Jadi itu firman Tuhan renungan untuk di Lukas ini ya. Jadi ketaatan lah yang membuahkan hasil. Dan Tuhan melihat juga kita tuh effort nggak sih, usaha nggak sih kayak gitu. Karena orang yang malas aja Tuhan nggak suka. Berarti kan Tuhan juga pengen kita melakukan sesuatu tindakan. Berarti nggak mau hanya cuman karena orang malas aja Tuhan bilang nggak boleh dikasih makan. Kan ada kayaknya firman Tuhan kayak gitu kan, dia harus rajin juga. Maksudnya orang kalau malas, ada lah di Alkitab pokoknya orang malas itu nggak ada sama sekali usaha, itu juga kayaknya Tuhan nggak senang kayak gitu. Jadi ibarat katakan kita harus taat juga harus ada tindakan. Jadi jangan hanya di zona nyaman. Nyaman Tuhan, hidupku kayak gini-gini aja. Jadi kita harus ada sesuatu yang bikin Tuhan tuh kayak ngeliat kita, kaget nih dia udah berubah kayak gitu. Jadi ya aku mengalami juga sih seperti kayak masih yang kadang juga masih bersungut-sungut tapi dikerjain. Ngomel-ngomel tapi ternyata dikerjain juga kok. Akhirnya selesai juga tugasnya. Jadi kayak rasa ternyata dibalik ngomel-ngomel di dalam hati, aduh gimana sih, ngeluh-ngeluh sekalinya kelar juga kayak gitu. Nah, selesai juga tugas-tugasnya. Tapi ya itu memang butuh usaha. Itu sekian firman Tuhan hari ini. Kalau ada yang mau sharing-sharing, dengarkah suaraku? Dengar. Iya, adakah tante yang tante mau beri? Tante mau tambahkan kah? Atau tante juga mau ada yang tante mau berbagi kisah juga yang membuat kita makin diberkati? Yang lain dulu. Om Pras, Anggun, Tiar, Andre, Mbak Api. Ini ada mujizat Tuhan yang saya alami, yang keluarga kami alami waktu ini sedikit sharing ya. Kemarin waktu istri saya sakit infeksi saluran kencing ya, ada berkat Tuhan yang kami terima ya. Waktu pertama masuk IGD itu ada waktu dites urinnya itu udah keruh banget, dan dokter yang jaga UGD istilahnya menyarankan kami istri saya harus operasi paling enggak itu supaya bisa ini. Tapi saya berdoa pada Tuhan, mohon pada Tuhan supaya mujizatnya dinyatakan. Waktu saya bawa ke
urin itu ke lab, ya saya berdoa dalam hati, Tuhan nyatakan mujizatmu, semoga tidak sampai operasi. Habis itu pas hasil lab keluar, ya mungkin dokter membaca hasil lab itu dan dia memutuskan katanya harus rawat inap dan mungkin operasi. Dan ya puji Tuhan, waktu besoknya mungkin hasil itu kurang akurat, mungkin pikiran dokter yang spesialisnya ya. Terus habis itu di ronsen mungkin nggak kelihatan kayaknya itunya apa, kayak mungkin batu ginjal apa-apanya itu nggak kelihatan. Kemudian di USG di ronsen itu normal semua, kalau saya lihat dibaca di hasilnya itu kayak normal gitu. Terus pas USG mungkin masih ini belum kelihatan, jadi diputuskan USG hasilnya juga normal, cuman ada pembengkakan kayaknya di saluran kencingnya itu. Jadi puji Tuhan nggak sampai operasi, dan dirawat pun juga cuman 1 hari. Ya puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan menyatakan mujizatnya, istri saya udah sembuh dan puji Tuhan bisa beraktivitas dengan normal kembali. Puji Tuhan. Kita siap-siap. Kalau Tuhan sudah begitu baik bagi keluarga kami dan memelihara kami, menjaga kesehatan kami sekeluarga, dan itu aja ya. Puji Tuhan. Belum lama ini. Terima kasih. Terima kasih Om Pras atas sharing-sharingnya yang menguatkan kita bahwa memang butuh usaha juga kan Om ya, butuh usaha untuk berdoa ya. Jadi kita nggak cuman hanya pasrah ke keadaan, udahlah biar aja terserah dah. Jadi kita kayak butuh juga usaha untuk berdoa. Memang semua tuh ada usaha untuk minta mujizat sama Tuhan, kita harus usaha berdoa. Itu suatu kekuatan lah buat kita semua, supaya kita tuh memang harus berdoa, minta sama Tuhan tuh dengan doa. Dukungan doa dari Pastori juga seluruh jemaat Bukit Sion tentunya. Itu karena tindakan kita, karena kita bertindak usaha untuk minta didoakan. Kita nggak berdiam diri, cuman ya udahlah terima pasrah keadaan aja, sudah biar aja terserah. Kan kita nggak pasrah kayak gitu ya, tapi kita minta tolong supaya semua jemaat lewat Ibu Pendeta untuk membantu mendoakan. Terima kasih Om Pras buat semua sharing-sharingnya untuk kami yang perlu belajar ini. Nah Om, ada lagi kah yang lainnya? Tiar kah? Anggun kah? Andreka atau Bapi atau Tante Lisa? Belakangan. Angkat tangan anak-anak. Ayo. Bapi yang mana ya nomornya? Ini fotonya yang ada cuman Om Pras ada fotonya. Ini Tiar baju biru, Tante Lisa. Bukan, Tiar itu nggak ada fotonya. Berarti Anggun ini ya? Iya. Maaf ya belum ini, soalnya ke save-nya nomor yang satunya, yang HP satunya. Nah HP yang satunya susah, nah baterainya habis mulu, cepet habis. Iya. Ayo siapa? Bapi kah? Ya. Apa ya? Minggu lalu itu mulai dari hari Rabu. Paling kemarin tuh ceritanya ke Tante Lisa doang, karena kebetulan pas membahas soal warta jemaat, terus terus Tante Lisa ngabarin kalau doa Rabu digeser ke Kamis, jadi info sekalian gitu kalau keadaannya lagi nggak baik-baik aja. Di situ aku asam lambung aku tiba-tiba kayak kok mual terus dari jam 2 malam dini hari gitu, dari hari Rabu, terus berlanjut ke hari Kamisnya itu diare. Nah, sedangkan hari Minggunya itu aku mau WL. Terus bersamaan juga tenggorokan gak enak sih di pas hari Rabunya itu. Ada demam dikit kayak gitu-gitu. Terus ya
aku yakin sih, maksudnya berusaha yakin untuk aku bisa nih nanti WL gitu. Malah abang kayak yang panik duluan gitu, yang yakin mami WL gitu atau nggak bisa digantiin kayak gitu-gitu. Cuman aku nggak apa-apa gitu kan, bisa aku bilang gitu. Aku sih pede aja gitu ngomong bisanya ya, meskipun nggak tahu maksudnya nanti sembuh atau bagaimana ya. Pokoknya aku mau berusaha untuk tetap bisa melayani Tuhan kayak gitu. Puji Tuhan, aku dikasih kuat buat dan kesembuhan untuk melayani Tuhan hari Minggu kemarin kayak gitu. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya juga Mbak Api, bahwa memang mindset pikiran kita lah yang mengubahkan. Jadi kita harus berburuk baik sama Tuhan, berburuk baik, maksudnya berprasangka baik juga, maksudnya sama Tuhan. Kita nggak boleh bilang, kayaknya males deh, Tuhan pasti nggak akan nolongin aku, nggak bakal nyembuhin aku. Tapi diri kita pun itu sebenarnya udah ucapan-ucapan berkat untuk mengafirmasi ke diri kita juga. Itu suatu sharing yang menguatkan ya buat kita semua, bahwa kita harus yakin Tuhan tuh nggak akan berdiam diri juga, Tuhan akan bertindak. Karena kita juga merasa positive thinking gitu, tetap merasa Tuhan tuh pasti akan menyembuhkan. Puji Tuhan, apalagi asam lambung ya. Asam lambung itu tuh jangan dianggap kira sepele, itu bisa mematikan. Karena sudah aku rasakan juga dari 2022 menjelang nikah tuh asam lambung terus bolak-balik masuk rumah sakit. Pokoknya walaupun dibilang asam lambung, hanya dibilang orang paling perut doang nyeri, itu jangan salah loh, itu bisa bikin orang sesak napas, muntah mual, lemes, sampai kurus. Aku kemarin tuh kan, kalian udah lihat kan, aku sampai kurus banget, itu karena sakit asam lambung yang bikin semua makanan tuh nggak ada yang masuk ke perut. Ya memang semua tuh kembali lagi ternyata pikiran juga yang bikin asam lambung itu, kata orang-orang. Pikiran, karena ada pikiran yang belum kelar kah, atau kita terlalu memikirkan pada belum terjadi, itu katanya bisa memicu, kata orang-orang. Mungkin juga kemarin kan karena mau menikah ya, tambah lagi latsar, jadi kepala tuh langsung muter di situ semua. Setelah menikah puji Tuhan udah nggak pernah kambuh lagi. Itulah memang kita sendiri yang mengatur tubuh kita ya, kita yang tahu, kita yang mengontrol atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun sebenarnya bukan kita sih yang menyembuhkan, Tuhan itu, tapi lewat diri kita lah yang bikin jadi kayak bisa kok bisa. Itu Tuhan itu sebenarnya yang ngomong dalam hati kita kayak gitu. Ada lagi yang mau sharing? Yang belum ini Andre, Anggun, Tiar sama Tante Lisa. Andre udah nggak di situ ya? Nggak di sini ya. Andre keluar ya. Tunggu, Mbak Api, Tante Lisa, Om Pras, Anggun. Oh iya, Andre nggak ada. Berarti tinggal Anggun sama Tiar dan Tante Lisa. Anggun, Tiar dan Tante Lisa, nah yang belum. Anggun kah, Tiar? Atau Tante Lisa? Biasanya belakangan. Iya. Anggun dan Tiar lah sweet kah kalian? Sayang Tania. Potong rambut kapan? Gua aja deh. Potong rambut kapan? Iya, puji Tuhan. Untuk semua kebaikan Tuhan. Dimana potongnya? 3 minggu yang lalu, bulan yang lalu, aku ada melakukan perjalanan cepat. Oh iya kak. Sempat tersesat kayak di sebuah hutan yang kanan kirinya pokoknya pohon-pohon, sampai sinyal juga susah ya. Aku cuma berdoa aja sama Tuhan Yesus itu, kalau Tuhan izinin aku udah naikin mobil ini untuk berangkat, pasti Tuhan yang akan tibakan aku di suatu tempat itu dan kembaliin aku ke rumah gitu. Aku yakin saat itu aku bilang aku pasti sampai di tujuan itu gitu. Meskipun teman-teman aku kadang-kadang mereka tuh suka konyol gitu, bilang ada pocong, ada ini, ada apa, ada itu. Aku nggak percaya gitu loh. Ya aku rasa takut aku akan hal itu nggak besar banget gitu. Aku nggak takut hal-hal yang kesetanan kayak gitu. Aku bukan yang kayak gitu sih. Jadi kayak aku cuma yakin Tuhan menyertai perjalanan aku sampai di tujuan dan kembaliin aku lagi ke Jakarta gitu. Dan Tuhan menepati janjinya, karena memang
ketika apa yang kita minta tuh dan kita butuhkan, Tuhan selalu jawab gitu. Cuma memang akhir-akhir ini iblis lagi gencar-gencarnya tuh, kayak yang aku ngerasa sih ya, akhir-akhir ini ya, seminggu kemarin sampai dengan yang sekarang ini, iblis tuh kayak lagi gencar-gencarnya tuh kayak bikin aku males gitu. Terus nggak bersemangat, mudah marah. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi aku ngerasain banget itu terjadi sama diri aku saat ini. Aku cuma bilang, ya aku nggak tahu, aku masih bilang sama Tuhan, ini kenapa terjadi kayak gini ya, kenapa terjadi kayak gini gitu. Ketika aku nggak mau marah, tapi ternyata faktor dari luar yang bikin aku tuh pengen marah gitu loh. Jadi kayak terlalu lagi banyak banget sih kayaknya iblis lagi mau aku tuh kayak menjauh. Kayak tadi jujur aja, aku tadi udah agak lenggang itu di jam 7:15-an, tapi nggak tahu kenapa aku nggak gabung gitu. Aku ngerasa ntar dulu gitu. Itu terjadi sama aku gitu beberapa belakang hari ini, aku nggak ngerti kenapa. Tapi aku akhirnya ngerasa ya aku harus gabung gitu. Aku nggak boleh melewatkan setiap doa yang ada, setiap waktu-waktu doa yang ada, setiap ibadah yang ada. Aku tuh masih selalu punya pemikiran aku nggak boleh ngelewatin gitu, karena ini waktu yang sangat berharga gitu. Yang mana iman aku lagi lemah, aku butuh diisi lagi, dipenuhi terus gitu. Bukannya aku malah jadi jauh. Aku ada pemikiran kayak gitu aja sih untuk saat ini gitu. Jadi saya mohon maaf kalau tadi terlambat masuk, atau mungkin kemarin-kemarin terlambat masuk. Itu emang sedang ada masa-masa lemah gitu. Itu aja sih Kak Maria. Iya, kayak I feel you. Mungkin kita juga gak sempurna ya. Kadang kita juga kayak ngerasa, ya kenapa sih Tuhan kayak gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi kadang tuh kayak hal-hal yang baik aja kita tuh kayak langsung bahagia banget nih, kayak jatuh cinta nih sama Tuhan kayak gitu. Tapi kalau lagi malesnya, iblis tuh memang iblis yang sebenarnya iblis itu yang bikin kita tuh kayak males, kayak apa ya, kayak aku kemarin juga aku merasakan kok bermulai itu pas udah nyampe Jakarta deh, kayaknya hampir 4 minggu ya. Hari Selasa kita nggak ketemu kah, atau 3 kali ya teleponan itu. Pokoknya udah nyampe Jakarta tuh kayak memang sih kadang tuh aku merasa gini, kok kesibukanku malah bikin jadi jauh dari Tuhan ya. Kadang kayak gitu juga. Kadang aku berpikir, kok malah kayak gini sih, jadi kayak malah jadi aku sibuk dunia. Kadang mikir gitu juga, kok kayaknya susah ya 1 jam aja nih. Tapi ternyata pas di jam segitu juga pun ada aja hambatannya juga. Datang dari tamu dari mana kah, dari mana. Jadi kalau rasa gini, gagal lagi dah hari ini. Padahal kemarin tuh sudah ngangkat ya, kayaknya udah ngangkat, udah say hello. Sekalinya ada aja halangan. Jadi kadang mikir, kita tuh kayak mencoba buat mau, tapi ada aja yang menghalangi. Kadang mikir, ini sebenarnya apa sih Tuhan? Sebenarnya kita juga butuh sih yang namanya kayak perkumpulan kayak gini, kayak gitu. Karena kan ini bermanfaat ya buat iman kita, menumbuhkan iman. Kadang juga jujur aja, aku kayak masih juga kangen gereja di karismatik kayak Pantekosta. Kadang kan juga kalau di gereja itu kadang juga kayak ngerasa 2 kali aku ibadah sebenarnya. Karena kadang aku ibadah sendiri juga, ujung-ujungnya di rumah nyanyi lagu rohani yang karismatik yang Pantekosta kayak gitu. Nah, soalnya karena kayak ngerasa juga, jadi kayak rasa nih jadi nggak semangat ke gereja, karena rasanya itu rasanya kayak kok nggak jingkrak, kok cuman disuruh duduk berdiri. Itu sebenarnya jujur ya bikin jadinya ke gereja tuh cuman ngotorin baju doang, terus nyenengin suami, karena kan suami betah itu imannya di situ. Jadi kayak kita yang jadinya imannya turun. Aku jujur juga ngerasain imanku kurang, karena ngerasa kayak itu, karena ibadahnya flat, duduk berdirinya diatur, doanya dibacain, terus udah habis itu pulang. Suami imannya bertambah, aku harus nambah lagi imanku dengan berdoa sendiri di kamar tanpa ada suami. Jadi kayak gitu, jadi 2 kali. Tapi nggak apa-apa deh ya, mungkin mikirnya Tuhan supaya aku terus-terusan ada saat teduh kayak gitu, di kamar nunggu nggak ada suami lah, kan biar bisa nangis-nangis tuh di situ. Soalnya nggak bisa juga doanya lama-lama, kayak saat teduhnya lama itu diatur lagi, amin sudah tiba-tiba. Sama sih Tiar, kakak juga ngerasa kayak gitu deh, kayak kadang kalau udah kayaknya beda banget kalau deket sama Tuhan tuh, kayaknya kita sama orang lain tuh senyum terus, kayaknya orang lain ngapain kita kayaknya nggak tersinggung. Tapi kalau kayaknya jauh dari Tuhan, emosian tau,
banget kayaknya gampang tersinggung, kayaknya gampang gak suka sama orang kalau udah nginiin kita, padahal belum tentu dia maksudnya gituin ke kita. Efeknya semuanya jadinya sama kerjaan juga molor, males-malesan kayak gitu. Walaupun ngeluh-ngeluh tapi ya sebenarnya ya itu namanya kehidupan ya. Namanya kehidupan, gak semuanya kita harus tampil sempurna. Ya itu Tuhan tahu kok kita pun pernah kayak gitu ya, karena kita pernah jauh lah. Iblis itu memang yang membuat kita terhasut. Kadang mikir juga, kadang suka emosi sama abang, kadang suka emosi sama adek. Tetap juga semua kan, karena kita punya perasaan ya. Kita beda dari makhluk Tuhan yang lain, kan kita manusia ya. Jadi Tuhan kasih kita perasaan itu kan nggak satu aja, senang, ada bahagia, sedih, takut, kecewa. Ya itulah namanya, Tuhan juga bilang ada waktu kamu nanti akan sedih, menangis, tertawa, karena kita dipacu oleh emosi dalam diri gitu. Nah itu sharing-sharingnya dari Tia. Terima kasih Adek ya, kita sama-sama berbagi juga sih sebenarnya, karena kakak juga merasakan seperti yang kamu rasakan juga. Ada lagi kah? Mbak Api, berarti Mbak Api nih. Anggun Dek. Buat tadi. Oh iya Anggun, iya makanya Anggun. Itu siapa? Ayo Dek. Siapa? Anggun. Hah? Bisa besok-besok nggak aku? Apa Dek? Aku sharing. Nggak apa-apa. Nggak Boleh deh, apa-apa. nggak apa-apa. Thank you Kak. Iya deh, gak apa-apa. Ayo siapa lagi Tante Kak? Oh ya, cuma sedikit saja, menyimpulkan saja dari perikop yang Maria sampaikan malam hari ini di Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Dari apa yang Maria sudah paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa mujizat itu ya memang sebenarnya dari pihak Tuhan. Ya, dari pihak Tuhan mujizat itu terjadi. Dan yang dari pihak kita, kalau saya perhatikan tadi ada 3. 1, iman. Hidup kita memang iman yang disertai dengan tindakan. Tindakan itu didasari oleh ketaatan. Yang ketiga, jadi ada 3 hal: iman, ketaatan, dan yang terakhir, jangan lupa ini, bersyukur. Waktu mujizat terjadi seperti yang terdapat dalam Lukas, jangan lupa kita kembali untuk memuliakan Allah. Di situ juga ditulis tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi bagian kita adalah iman, taatan, dan bersyukur. Mujizat nyata terjadi. Itu saja. Oke. Oke Tante, terima kasih buat sharing-sharingnya ya Tante ya. Ya.